Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tema bersama Pak Asis. Kita berdoa dulu yuk teman-teman sebelum belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang gambar cerita serta macam-macam penyakit peredaran darah yang ditularkan oleh hewan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gotong royong baik dari segi pengertian, prinsip, dan manfaat, serta berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Let's check it out. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Unsur-unsur gotong royong antara lain sebagai berikut. Pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. 2. Semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. 3. Dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Dan yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat gotong royong. Manfaat dari gotong royong, pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. 3. Menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. 4. Memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang diperoleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat. 1. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Mendapat jaminan keamanan. 3. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar. 4. Menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar. Dan hak yang kelima yaitu mencalonkan diri sebagai ketua RT. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab berkaitan dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Pertama, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Saling menghormati dan menghargai antar warga. 4. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Dan yang kelima, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, mengikuti pemilihan ketua RT. 2. Menghargai hasil diskusi. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 4. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, melaksanakan ronda malam. Berikutnya, akibat tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Akibat yang pertama, muncul kesenjangan di masyarakat. 2. Lingkungan menjadi tidak aman. 3. Lingkungan juga menjadi tidak sehat. Dan akibat yang berikutnya, terjadi bencana akibat
ulah manusia. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat timbul masalah. Berikut ini adalah beberapa contoh akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab dalam masyarakat. Jika warga tidak menjaga ketenangan, maka lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan siskambling atau ronda malam, maka lingkungan menjadi tidak aman. Misalnya, banyak terjadi kasus pencurian. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Jika warga membakar sampah yang masih basah, maka akan timbul asap kotor yang mencemari udara. Asap tersebut membuat kualitas udara menjadi berkurang dan mengganggu kenyamanan warga. Selanjutnya, jika warga tidak bertanggung jawab dalam mengelola sampah dan membuang sampah di sungai, maka sungai menjadi dangkal dan terjadi banjir. Banjir dapat merusak lingkungan, menimbulkan berbagai penyakit dan merugikan masyarakat. Jika warga membuang sampah sembarangan, maka lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Gotong royong sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia, baik itu aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya. Berikut macam-macam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Ayo kita simak beberapa interaksi sosial dalam berbagai bidang berikut. 1. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Contoh interaksi dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan jual beli di pasar, kegiatan jual beli di toko buah, kegiatan jual beli di toko sembako, dan kegiatan jual beli perumahan. Yang kedua, interaksi sosial dalam bidang politik. Contoh interaksi sosial dalam bidang politik yaitu: yang pertama, kegiatan pemilihan umum. 2. Para menteri bertemu dengan presiden. 3. Para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. 3. Interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Contoh interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya yaitu kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong, kegiatan piket kelas, kegiatan di sanggar tari, dan kegiatan jalan sehat. Yang keempat, interaksi sosial dalam bidang moral. Contoh interaksi sosial dalam bidang moral yaitu memberi salam pada guru, menyalami orang tua ketika akan pergi ke sekolah, menghormati orang yang sudah tua. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Interaksi dalam bidang sosial budaya, faktor pendorongnya yaitu kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Interaksi dalam bidang pendidikan, faktor pendorongnya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Interaksi dalam bidang ekonomi, masyarakat dapat melakukannya dengan
transaksi jual beli. Sekian pembelajaran kali ini, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman.